Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث الهادي والثلاثون حديث yang ke-31 الزهد في الدنيا عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسناد حسنة. Hadis yang ke-31 sebagaimana sebelumnya masih menjelaskan tentang salah satu sifat yang harus kita miliki, yaitu zuhud terhadap dunia. Nah, tentu kenapa di sini memakai kalimat zuhud terhadap dunia? Karena kita dianjurkan untuk zuhud terhadap dunia tetapi tidak selain dunia. Maka lawan kata daripada dunia itu adalah akhirat, dan tidak mungkin kita itu zuhud terhadap akhirat, karena akhirat itu jauh lebih baik dan juga dianjurkan untuk mempersiapkan diri bekal kepada alam akhirat, di mana sahabat Nabi SAW meminta kepada Nabi untuk ditunjukkan suatu amalan yang menjadikan dia itu dicintai oleh Allah dan dicintai juga oleh manusia. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh umumnya manusia. Maka niscaya dia akan mendapatkan cintanya Allah dan cintanya manusia. Wa urida anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala law kanat ad-dunya tusawi wa fi riwayah ta'dil 'inda Allah janah ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Dikatakan di dalam sebuah riwayat bagaimana Nabi SAW memberikan umpama dunia, ya, artinya misal, umpama, perbandingan dunia ini dengan sesuatu yang lain. Ya, artinya apa? Ketika Nabi SAW memberikan penjelasan tentang ini, berarti menunjukkan bahwasanya dunia itu memang tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulnya. Sehingga dikatakan di dalam riwayat law kanatid dunya tusawi indallahi janah ba'udha ma saka kafiran minha syarbata ma. Seandainya dunia ini, ya, kedudukannya, derajatnya, kemuliaannya atau harganya senilai apa? Sayap yang dimiliki oleh seekor nyamuk, seandainya harga dunia ini setara dengan sayap yang dimiliki oleh seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum walaupun satu teguk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena dunia ini, ya, di sisi Allah, ya, tidak sebanding dengan apa? Tidak sebanding dengan sayap seekornya nyamuk. Kenapa dikatakan demikian? Di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak memiliki posisi, tidak memiliki tempat, tidak memiliki derajat, sehingga Allah menilai bahwasanya dunia ini jauh lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk.
Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menilai bahwasanya seekor nyamuk itu bagi kita menyakitkan, mengganggu, betul tidak? Kemudian mengancam dan lain sebagainya. Ternyata ada yang lebih menyakitkan, ada yang lebih mengancam, ada yang lebih mengkhawatirkan. Apa? Yaitu orang yang digigit dengan gigitan dunia. Kalau orang digigit nyamuk belum tentu menjadikan sengsara di akhirat. Tapi justru kalau orang sudah digigit dunia, maka akan menjadikan sengsara di akhirat. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, "Falau kanatid dunya jazaa'an li muhsin, idza lam yakun fiha ma'ash li zalim." Seandainya dunia ini adalah merupakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan dunia ini kehidupan bagi orang yang berbuat zalim. Kezaliman itu adanya di mana? Di dunia. Seandainya ya dunia ini adalah balasan, hadiah, bonus, upah yang diberikan kepada orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik diberikan dunia. Orang yang berbuat baik diberikan ini di dunia, tapi tidak diberikan pahala di akhirat. Niscaya dunia ini isinya adalah tempat bagi orang-orang yang baik. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya justru kenyataannya justru dunia ini tempat untuk orang berbuat zalim. Berarti menunjukkan bahwasanya dunia ini memang bukan tempat yang baik bagi orang yang berbuat baik. Justru tempat yang baik bagi orang yang berbuat baik itu adalah alam akhir. Karena di alam akhirat itu tidak ada lagi bentuk kezaliman, tidak ada lagi bentuk kecurangan. Ya, tidak ada lagi. Yang ada itu adalah bentuk keadilan Allah bagi hamba-hambanya. Bagaimana Allah menegakkan keadilan, bagaimana Allah menegakkan hukuman, bagaimana Allah memperlakukan balasan. Itu semuanya bagian daripada keadilan. Tapi di dunia ini ya adalah tempat kezaliman, tempat kemungkaran, tempat berlakunya ketidakadilan, tempat di mana seseorang itu membahayakan orang lain, tempat di mana orang lain menghina orang lain dan sebagainya. Sehingga dunia ini memang bukan tempat yang pantas balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Balasan yang sebaik-baiknya adalah di akhirat. Laqad jaa'a fiha al-anbiya karamatan. Di dunia inilah para nabi itu rela berlapar-lapar. Di dunia ini ya adalah di mana tempat kita saksikan para nabi dan para rasul itu rela mereka itu menahan rasa lapar. Sebagaimana Nabi Allah Musa yang dibuang oleh ibunya karena untuk menyelamatkan daripada ancaman Fir'aun. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim yang harus hijrah dari mana? Dari Syam ke Mekah. Sebagaimana Nabi Allah Daud yang harus meninggalkan istananya. Sebagaimana Nabi Allah Shu'aib, sebagaimana Nabi Allah Saleh, sebagaimana Nabi Allah Ayub yang harus kehilangan semuanya. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad afdhalus salati wassalam yang harus merelakan rumahnya tidak mengeluarkan asap makanan selama 2 bulan. Dunia ini menjadi tempat yang harus mereka terima dalam keadaan lapar bagi para nabi dan para rasul. Tapi ingat, itu adalah bentuk kemuliaan. Yang kita lihat sengsara di dunia, ternyata hakikatnya itu adalah bahagia. Yang kita baca biografinya, yang tidak makan 3 hari, yang kadang makan sehari, kadang lapar sehari, yang hanya memiliki beberapa lembar pakaian, yang harus bekerja untuk memenuhi perutnya. Tapi lihat, hakikatnya mereka adalah orang yang bahagia. Dunia yang kita lihat sengsara, ternyata bahagia. Dunia yang kita lihat orang itu miskin, ternyata kaya di sisi Allah. Dunia yang kita lihat menderita, justru bahagia, itu dunia. Tapi akhirat, sengsara seterusnya. Ya, melarat seterusnya. Tersiksa seterusnya. Dan apabila bahagia seterus
itu akhirat. Tapi dunia ini tidak bisa kita nilai hanya dari sisi zahirnya saja, luarnya saja, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena ada kehidupan setelahnya. Apa kehidupan setelahnya? Alam akhirat. Kita ini seringkali terkecoh, Pak Bu. Lihat status orang, yang mana dia jalan-jalan ya? Ya, jalan-jalan terus jalan-jalan. Tak tahunya apa? Habis itu cari utangan. Iya kan? Ini pernah. Ya, saya alami. Saya punya teman tuh suka jalan-jalan. Oh, jalan terus kerjanya. Saya lihat postingannya tuh. Itu kalau ke Pontianak nginapnya di hotel. Pontianak nginapnya di hotel. Setiap beli barang apa? Posting. Oh, setiap beli barang posting. Ya. Akhirnya apa? Suatu kali WA saya, ada 300.000 enggak boleh pinjam. Ini gimana? Kok 300.000 sampai pinjam padahal kerjanya jalan-jalan? Ya kan? Ya inilah dunia. Yang kita lihat luarnya kayaknya bahagia, betul enggak? Kayaknya menikmatin dunia. Kita enggak tahu di dalamnya seperti apa. Hakikatnya kehidupan yang dia jalani seperti apa kita enggak tahu. Ya. Saya pernah kenal Bu, Pak, dengan orang kaya di Pontianak. Kaya, Masya Allah. Ya, mobil mewahnya tuh 5. Begitu silaturahmi, ya, karena memang kita kenal sebelumnya. Sebelum dia kaya saya sudah kenal, ya kan? Jadi dia cerita kalau dia dililit hutang sebanyak 22 miliar. Dililit hutang 22 miliar. Saya bilang, Ji, kalau 22 miliar, saya bilang, ya, sampai jual bulu pun tidak bisa saya bayarnya. Saya bilang gitu. Sampai jual bulu pun tidak laku, saya bilang. Gimana tuh cara bayar 22 miliar? Ya mau gimana lagi Ustaz? Mau tidak mau aset saya lepaskan satu persatu. Itu yang kita lihat dari segi luarnya itu sukses, bahagia, betul tidak? Tapi kita tidak tahu hakikatnya. Orang yang punya perusahaan besar, orang yang punya pekerjaan besar, kita lihat, nyaman nih. Tapi kita tidak tahu isinya seperti apa. Terkadang kita bisa tidur nyenyak, orang ini belum tentu bisa tidur nyenyak. Kenapa? Mikirkan gaji karyawannya setiap akhir bulan. Ada berapa karyawannya? Ada sekian puluh. Gajinya harus sekian ratus. Betul tidak? Ya inilah dunia. Ya, laqad ja'a fiha al-anbiya karamatan. Dunia ini rela para nabi itu berlapar-lapar karena itu adalah bentuk kemuliaan. Seandainya nabi minta kepada Allah kenyang, diberi tidak? Diberikan. Nabi minta apa saja diberikan oleh Allah. Tapi para nabi itu tahu, karena rasa lapar itu terkadang menjadikan mereka itulah lalai. Lapar itu bukan bentuk kehinaan. Ya, lapar itu bukan bentuk kehinaan. Lapar itu tidak menjadikan seseorang di sisi Allah itu rendah. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita dengan rasa lapar agar kita itu bisa merasakan nikmatnya kenyang. Karena terkadang kita ini sering kenyang namun justru kita ini tidak bersyukur, tidak bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Setiap hari kenyang tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena setiap hari kenyang. Ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rasa lapar supaya apa? Supaya mengetahui bagaimana nilainya dari sebuah kenyang. Supaya kita tahu bagaimana nikmatnya kenyang. Wa qad syabi'at fiha butunul bahaim. Kalau para nabi itu rela lapar, sementara yang terus-menerus merasakan kekenyangan itu siapa? Yaitu sungguh dunia ini adalah tempat kenyang bagi para binatang. Coba kita lihat binatang itu kerjanya apa? Cari makan. Betul tidak? Tidak ada binatang itu yang rela menahan rasa laparnya. Ya kan? Segitu yang diberikan, segitu habis. Apalagi yang namanya binatang buas. Itu tidak ada nolak. Di kebun bin itu harimau dikasih ayam. Nolak. Tidak ada ceritanya. Berapa banyak ayam yang kita kasih dimakan. Betul tidak? Buaya dikasih ayam. Ya tidak pernah nolak, terus dimakan. Karena memang dunia ini tempat kenyang bagi mereka. Tempat mereka itu menuruti keinginan mereka.
tempat mereka menuruti apa? Kehendak mereka. Mereka ingin kenyang, diberikan kenyang seterusnya. Tapi bagi para nabi, dunia ini adalah tempat untuk menahan rasa lapar. Dan itu adalah bentuk kemuliaan. Wa fil hadis, "Idza ahabba Allahu 'abdan hamahu 'anid dunya, kama yadhillu ahadukum yahma saqimuhul ma." Dan dikatakan di dalam sebuah hadis, apabila seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan jaga ia daripada dunia. Maksudnya apa? Allah akan jaga orang tersebut untuk tidak mencintai dunia. Itu tanda kalau Allah sudah ada rasa cintanya kepada kita. Makanya ketika kita tidak cinta kepada dunia, semestinya kita itu bersyukur. Semestinya kita itu bahagia. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan satu dari sekian tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa Allah menjaga seorang hamba daripada dunia? Itu sebagai bentuk cinta, karena diumpamakan sebagaimana salah seorang di antara kita menjaga dirinya ketika demam untuk tidak bersentuhan langsung dengan air. Orang kalau demam, dia berusaha untuk tidak mandi. Kenapa? Karena khawatir kalau dia mandi akan bertambah parah demamnya. Betul tidak? Dia akan jaga dirinya untuk tidak terkena air. Itulah umpama yang Allah lakukan kepada hambanya. Manakala Allah cinta, Allah akan menjaga hambanya daripada dunia. Kenapa? Karena seorang hamba kalau ditimpa dengan dunia, justru keadaannya akan parah. Udah sulit untuk nak solat 5 waktu di masjid. Udah sulit nak baca Quran, sibuk ngurusin dunia. Betul? Ya kan? Kenapa? Karena sudah parah. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak didekati dunia. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan hambanya itulah lain. Makanya kalau sekarang ini kita tidak tergiur dengan dunia dalam bentuk apapun, bersyukur. Itu bukan menandakan kita itu tidak berhasil, tapi justru itu adalah berhasil. Di mana kawan-kawannya sukses semua. Di umur kawan-kawannya itu, teman-temannya itu sukses. Ada yang punya ini, ada yang punya itu, ada yang punya ini, ada yang punya itu. Ada yang menginvest ini, invest itu. Sementara saya tidak punya apa-apa. Di saat teman saya memiliki apa-apa, bersyukur. Tapi tetap kewajiban kita kepada keluarga harus kita pertanggungjawabkan. Ya, kewajiban kita terhadap diri sendiri harus kita pertanggungjawabkan. Namun kita tidak arah kepada dunia itu sampai mencintai. Bersyukur kita. Ya, tidak sedikit sekarang ini orang mengejar cita-citanya, justru cita-citanya tak bisa dikejar, tetapi ternyata yang dia kejar itu adalah ajalnya. Ya, saya ada kenal salah seorang, yaitu kerja kapal di luar negeri, bagian mesin. Itu dia habiskan kerjanya dari semenjak selesai kuliah sampai sekarang. Umurnya sekarang ini udah 55. Itu dia teknisi mesin kapal luar negeri. Cerita kalau ke Rusia begini, kalau ke Jeddah begini. Hidup saya itu lebih lama di kapal daripada di darat, Pak Ustadz, dia bilang. Tapi sekarang apa? Justru dia sudah tidak kerja di laut lagi, tapi kerjanya di darat. Tapi masih menggeluti bagian kapal. Tapi kapalnya bukan kapal yang berlayar. Kapal masuk, berlabuh, dia cek. Setelah cek, kapalnya jalan. Dia itu kerjanya seperti itu. Akhirnya saya bilang, Pak, bersyukur saya bilang. Ya, kalau bapak dulu kerja jauh daripada istri, daripada anak, betul. Ketemu istri, ketemu anak setahun sekali. Kalau sekarang setiap hari. Iya Pak Ustadz, betul katanya. Karena di kapal dulu kerjaan saya setiap hari coret kalender. Lama rasanya di kapal tuh Pak Ustadz katanya. Kalau di darat ini cepat Pak Ustadz ya. Ini kita ketemu Jumat, ketemu lagi Jumat katanya. Tapi kalau di kapal tuh Pak Ustadz, ya Allah lamanya Pak Ustadz. Mau tidur coret kalender, bangun tidur lihat kalender.
Kapan saya ini nyampai ke keluarga katanya. Bersyukur, ya kan? Sampai dia cerita, ada teman saya Pak Ustadz, ya, ketika sama dengan saya ditawari juga untuk kerja di darat. Saya milih di darat supaya tidak jauh dari keluarga, ya kan? Kantornya di Jongkat. Tapi teman saya ini justru memilih apa? Memilih masih tetap kerja di laut. Nah, akhirnya suatu hari, ya, begitu dia sampai di darat, dia naik mobil. Begitu naik mobil mogok. Ketika mobil mogok, dia nyenter supir betulkan mobil. Ternyata dari belakang disambar mobil. Mati di tempat. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang buat saya itu bersyukur Pak Ustadz katanya. Ya, saya sekarang ini ya bekerja, ya alhamdulillah lah, saya syukuri. Walaupun tidak sebanding sebagaimana yang saya terima ketika di laut. Kenapa? Karena saya bisa kumpul dengan keluarga, saya bisa ibadah. Kalau saya di kapal Pak Ustadz itu ngadap mesin tiap hari. Ya, setiap hari saya ngadap mesin. Nah, makanya saya bilang, Pak, seandainya sekarang ini Bapak tidak ditakdirkan untuk kembali kerja di laut, semestinya Bapak bersyukur. Memang dari sisi manusiawi kita melihat pendapatan tidak sebagaimana pendapatan pertama. Ya, karena ketika kerja di laut itu pendapatan justru lebih besar. 24 jam gajinya. Gajinya itu bukan separuh tapi 24 jam. Dihitungnya itu per menit. Ini orang gajinya per menit. Begitu lepas landas, berangkat, itu setiap menitnya sudah dihitung gaji. Dan gajinya pakai kurs dolar. Karena kapalnya kapal luar negeri. Kapal milik Turki. Ya. Sekarang pendapatannya separuh tidak nyampai. Tapi lihat, dibanding dengan kenikmatannya untuk berkumpul dengan keluarga jauh lebih berharga. Dia bisa ibadah, dia bisa ke masjid, dia bisa Jumatan, betul tidak? Dia bisa ke sana, dia bisa ke sini, dia bisa bawa keluarga. Ini yang sebagian di antara kita belum mampu dan belum bisa melihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada hambanya. Terkadang sebagian kita ini susah saya ini tidak kayak dulu Pak Ustadz. Kenapa kalau dulu? Kalau dulu saya gajinya besar, tapi kerjanya di laut. Ya betul. Tapi sebagian yang sekarang ente rasakan, ente nikmati itu tidak sebanding dengan apa yang tidak anda rasakan waktu dulu. Semestinya bersyukur. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada dunia. Ya. Wa qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimallahu taala, tarkud dunya syadid. Sayyidina Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan bahwasanya meninggalkan untuk tidak cinta kepada dunia itu berat. Ya, berat. Oh, lihat kawan-kawan liburan, kita tidak liburan. Kadang tuh nyesak hati kita. Lihat kawan pakai HP, kameranya sudah 3, kita kameranya masih 1. Oh, ketinggalan ini. Nak ngangkat telepon pun depan kawan malu rasanya. Ya kan? Lihat teman-teman kita sudah stang bulat, kita masih stang lurus. Lihat teman-teman kita akhir tahun liburan ke luar negeri, kita liburannya masih di Singkawang. Nyesak hati kita. Betul tidak? Nyesak itu. Teman-teman kita postingnya sudah di Menara Eiffel. Teman-teman kita postingnya di mana? Ya, di piramid. Teman-teman kita postingnya di mana? Di sana, di sini, di Menara Kembar. Kita postingnya di bawah Tugu Katulistiwa. Ya kan? Terkadang yang semacam ini nyesak kita. Tarkud dunia syadid. Meninggalkan dunia itu berat. Tapi lihat, wa tarkul jannah asyad minhu. Ya, meninggalkan surga itu jauh lebih berat. Meninggalkan surga itu jauh lebih berat. Loh, kok perbandingannya antara dunia dengan surga? Berarti ini bukan iPhone to iPhone. Bukan Apple to Apple perbandingannya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya wa inna mahral jannah tarkud dunia. Ya, sesungguhnya meninggalkan dunia itu adalah mahar untuk kita mendapatkan sebuah surga.
Berarti kalau kita tidak bisa ya menunjukkan maharnya, membawa maharnya, membuktikan maharnya, berarti kita tidak bisa mendapatkan surga. Nak ngelamar anak orang ditanya maharnya apa? Maharnya cuma modal nekat dan niat fi sabilillah. Kata calon mertua udah balik sana. Nak dikasih makan apa anak saya? Ngelamar anak orang ditanya maharnya ada enggak? Tidak ada maharnya Pak Haji. Cuman maharnya fi sabilillah, lillahi ta'ala. Diusir kita. Mau kasih makan apa anak saya? Anak saya ini makannya sedang-sedang juga. Pagi geprek, siang melda, malam kota raya. Sementara anda datang cuman fi sabilillah, enggak bisa. Ya. Supaya kita dapat surga apa? Maharnya ada, maharnya yaitu meninggalkan dunia. Karena tidak mungkin kita masuk surga, kita membawa dunia. Sedangkan dunia dengan surga itu alamnya berbeda. Mau pergi ke mana Pak? Mau pergi ke Paris. Tapi saya harus bawa tempat tinggal saya. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena memang tidak mungkin kita membawa tempat tinggal kita ke negara orang. Begitu juga dengan keadaan surga. Karena surga itu tidak bisa dimasuki sementara di dalam diri seseorang itu ada kecintaannya terhadap dunia. Dunia ini menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan law kanatid dunya lu'lu'a tafna wal akhiratu khirqatun tabaqa lakana yanbaghi lil 'aqil ay yu'athira ma yabqa 'ala ma yafna. Fakaifa wal amru bil aqsi. Sebagian para salaf mengatakan seandainya dunia ini laksana permata yang sirna, wal akhirah khirqatun tabaqa, sementara akhirat itu laksana sepotong kain tetapi selama-lamanya, lakana yanbaghi lil aqil, ya, maka bagi orang yang berakal semestinya dia itu ya menikmatin, ya, kemudian mengutamakan atau memilih sesuatu yang sifatnya itu selama-lamanya. Apa itu selama-lamanya? Di sini dikatakan yang selama-lamanya yaitu sepotong kita diberikan sepotong kain. Ini selama-lamanya kain, masih bisa kita pakai, masih bisa kita manfaatkan. Dengan kita diberikan sebuah permata, yang permata ini kalau kita terima maka dia akan sirna. Kita lebih milih mana? Lebih memilih sepotong kain. Itu bagi orang yang berakal. Kenapa? Karena kain sifatnya itu selama-lamanya. Kita bisa manfaatkan untuk nutup aurat, untuk selimut, untuk menutupi kita dari panas, untuk menutupi kita dari dinginnya cuaca, untuk menutup aurat kita dan yang sebagainya. Tapi sementara permata yang menurut kita bernilai, berharga, ya, dibanding dengan permata-permata yang lain, justru permata ini sifatnya adalah tidak kekal dan akan sirna tanpa kita ketahui kapan sirnanya, kapan lenyapnya. Maka bagi orang yang berakal tentu memilih kain, sepotong kain. Walaupun kain ini tidak semahal permata. Wabil akas, wa kaifa bil akas. Lalu bagaimana sebaliknya? Dunia ini diumpamakan apa? Diumpamakan laksana sepotong kain yang akan sirna. Kemudian akhirat itu adalah sebongkah permata yang akan bertahan selama-lamanya. Tapi orang yang berakal ya justru akan mengambil sesuatu yang sifatnya itu selama-lamanya, sekalipun sepotong kain. Wa qala Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, ja'alallahu syarr kulluhu fi baitin wa ja'ala mafatihahu hubbud dunya. Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah menjadikan segala macam keburukan berada di dalam rumah tangga kita, manakala kita sebagai pemilik rumah menjadikan kuncinya adalah dunia. Ya. Kalau sudah
kunci rumah tangga kita itu dunia, maka Allah akan jadikan rumah tangga kita itu isinya keburukan dan kejelekan. Yo, istri diajarkan apa? Untuk mengejar dunia. Anak diajarkan untuk mengejar dunia. Ingat nak, kalau ndak punya duit, ndak dipandang kita sama orang lain. Ingat nak, kalau kita ndak kaya, maka kita akan tertindas. Ingat nak, kalau kita tidak mapan, maka kita tidak akan menjadi panutan. Keluarganya didoktrin untuk dunia. Sehingga ketika sudah terdoktrin, istri dan anak pada akhirnya menghalalkan segala cara, bagaimanapun tetap menjadi orang kaya. Supaya apa? Supaya terpandang. Bagaimanapun harus mengumpulkan harta duniawi. Supaya apa? Supaya cita-citanya tercapai. Didoktrin istri dan anak-anak itu untuk menjadi orang kaya, orang mapan, orang berhasil dengan segala cara apapun, sebagaimana yang telah dijalani oleh kepala rumah tangganya. Sang anak punya bapak, kenapa bisa kaya? Menghalalkan segala cara. Istri punya suami, kenapa bisa sukses? Kenapa bisa kaya raya? Karena menghalalkan segala cara. Ketika menghalalkan segala cara, dijadikan ambisi untuk mendapatkan dunia, maka tinggal tunggu Allah akan mengirimkan keburukan dan musibah di dalam rumah tangganya. Apa musibahnya? Musibahnya itu rumahnya bukan kebakaran. Ya. Apa murka Allah? Murka Allah itu bukan menjadikan satu anggota keluarganya sakit. Tapi musibah adalah mereka tidak mengenal Allah. Mereka jauh dari agama. Punya istri, tidak pernah mendirikan solat. Punya anak, tidak pernah mengaji. Dan dia sibuk terhadap dunia. Satu keluarga dibuat sibuk terhadap dunia, mengejar cita-cita, mengejar impian. Dan pada akhirnya mereka tinggal menunggu yang namanya kehancuran. Dan banyak terbukti. Pak Bu, banyak tak? Banyak. Ya. Anak didoktrin untuk mengejar cita-cita dunia, bukan cita-cita akhirat. Tidak diajarkan sholat, tidak diajarkan ngaji. Ya, begitu meninggal orang tuanya, ya, yang ngajikan bukan anaknya, yang ngajikan justru jamaah masjid. Begitu meninggal orang tuanya, yang nyolatkan bukan anaknya, ya, yang nyolatkan adalah Pak Ustadz. Begitu meninggal orang tuanya, apa yang terjadi? Anak-anaknya rebutan warisan. Yang satu nuntut ini, yang ini nuntut itu, dan yang sebagainya. Ya, maka tinggal tunggu yang namanya kehancuran. Na'udzubillah. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjadikan perkara akhirat itu adalah kunci rumah tangganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kebaikan di dalam rumah tangganya. Wa ja'ala al-khair kulluhu fi baitin wa ja'ala mafatihuhu az-zuhud. Kalau istrinya diajarkan untuk bersyukur, anak-anaknya diajarkan untuk bersabar, niscaya Allah akan mengirimkan segala macam kebaikan di dalam rumah tangganya. Ya, istri pulang pengajian bilang kepada suaminya, "Papa, itu ibu-ibu pada beli tas Hermes. Mama kapan ya?" Ini sebagai suami bilang apa? Allah, mana nak belikan tas Hermes? Oh, kerjanya cuma tukang rumah tangga, tukang bangunan. Ya, kalau dibelikan Hermes, maka kita puasa 2 bulan. Ya, udahlah bersyukur dengan tas yang ada. Tas anyaman rotan, yang penting tas itu bisa bawa peralatan, tidak dinilai daripada mereknya. Kalaupun mereknya bagus, tapi tidak muat untuk dimasukkan nasi kotak, untuk apa? Lebih bagus tidak bermerek, tapi muat nasi kotak, kue, betul enggak? Aqua. Ya, itu kalau tas mahal itu sulit kena hujan tidak boleh, kena panas juga tidak boleh. Ya kan? Dibawa belanja pun tidak bisa. Ya, perawatannya, lemarinya harus lemari khusus. Ini kalau tas anyaman rotan ini bebas bawa ke pasar ikan boleh, pasar daging boleh, pasar sayur boleh. Ya kan? Habis dipakai digantung langsung dipaku.
Ya, tidak masalah. Kena hujan, kena panas, tidak masalah. Garansinya seumur hidup. Ya kan? Dididik istri itu supaya bersyukur dan bersabar. Tidak boleh kita sebagai suami, sekalipun kita mampu, istri diturutin. Ya, karena gaji, karena kita misalkan, karena kita dewan. Malu kalau istri tidak pakai Hermes ini. Namanya juga Bu Dewan, dibelikan Hermes. Betul tidak? Sementara gajinya itu ya banyak kebutuhan yang lain, dipaksakan. Pada akhirnya terbiasa dengan hidup mewah. Begitu tidak menjabat lagi suaminya sebagai anggota dewan, mulai tempel koyok kanan, tempel koyok kiri. Betul tidak? Tuntutannya, keinginannya tidak pernah dipenuhi. Udah mulai keluar kalimat-kalimat yang tidak biasa didengar. Udah tidak sayang sama istri, udah tidak cinta sama istri. Dari dulu kemana emangnya? Ya. Nah, ini sebab apa? Sebab salah dalam pendidikan. Walaupun kita punya uang banyak, tetapi kita tidak dianjurkan untuk membeli segala sesuatu yang kita inginkan. Kenapa? Karena terkadang ada yang memang kita butuhkan, ada yang memang tidak kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan itu terkadang tanggung jawabnya justru lebih besar. Membeli tapi tak bisa merawat, membeli tetapi tidak dipakai, membeli tapi tidak digunakan. Pada akhirnya apa? Akan menjadi usang. Jelas? Nah, maka sedari itu ajarkanlah keluarga kita itu untuk hidup zuhud, bukan anti terhadap dunia, tidak. Silakan kalau istri ingin dibelikan mobil, silakan. Tapi gunakan mobil itu untuk kebaikan. Ya, pergi pengajian dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita didik istri kita bahwasanya mobil yang kita gunakan ini tidak selama-lamanya kita miliki. Barangkali mobilnya suatu saat diambil oleh Allah, barangkali pemilik mobilnya yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita didik anak-anak kita. Belikan handphone anak-anak, ya silakan. Hartanya harta kalian. Tapi ingat, ada edukasi yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang handphone. Hendaknya handphone ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak menghabiskan waktu dengan gadget, sementara melalaikan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya terhadap diri sendiri. Silakan kita memiliki dunia, tapi ingat, ya, ketika kita memiliki dunia atau memberikan dunia kepada keluarga kita, di situ kita harus menanamkan bahwasanya dunia ini tidak sepenuhnya untuk kita miliki. Dan dunia ini hakikatnya apa? Hakikatnya tidak lebih mulia daripada akhirat dan tidak seindah yang kita lihat. Jelas tidak? Waqala Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan thalathu ahrufin zai wa ha wa dal. Fazai tarkuz zina wal ha tarkul hawa wad dal tarkud dunya bi jumlatiha. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwasanya zuhud terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama adalah huruf zai. Apa huruf zai? Yaitu meninggalkan segala macam bentuk kemewahan, glamor dan lain sebagainya. Yang hidup serba mewah, serba glamor ini dikhawatirkan akan menjadikan kita itu bertambah angan-angan untuk hidup di dunia ini lebih lama. Padahal kehidupan kita itu tidak pernah lama di dunia. Justru kehidupan kita di alam kubur itu jauh lebih lama. Segala macam kemewahan, segala macam sifatnya glamor itu ditinggalkan. Karena dikhawatirkan akan menjadikan kita lalai, lupa kepada Allah, lupa kepada alam akhirat. Yang kedua adalah al-ha, tarkul hawa, yaitu kita dianjurkan untuk meninggalkan segala macam bentuk yang cenderung didorong oleh hawa nafsu. Ya, ingin memiliki sesuatu, ya kita lihat apakah didorong hawa nafsu atau tidak. Kalau didorong hawa nafsu jangan. Ya. Waddal tarkud dunya bi jumlatiha. Huruf dal yang terakhir itu adalah meninggalkan dunia dan segala macam bentuk dunia, jabatan dunia,
investasi dunia dan lain sebagainya. Tinggalkan semuanya, karena segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya meninggalkan di sini artinya meninggalkan bukan ketika kita miliki kita tinggalkan, tidak, tetapi kita tidak memiliki ambisi. Kita tidak memiliki ambisi terhadap dunia. Ya, kalau memang dunia itu diberikan kepada kita, kita syukuri, tapi tidak ambisi. Ambisi itu apa? Ambisi itu menjadikan bahwasanya sesuatu itu memang layak untuk kita miliki. Ya, seperti jabatan, saya harus dapat jabatan itu. Ya, seakan-akan jabatan itu layak untuk disandang. Oh, zai itu adalah az-zai tarkuz zina, meninggalkan segala macam bentuk kemewahan. Glamor. Yang mana kemewahan glamor ini adalah bagian daripada perhiasan. Ya, mentang-mentang kalungnya 5 dipakai semua. Ya, berentet tuh kalung 5. Ya kan? Ya, pakailah satu-satu. Ya, hari ini pakai yang model rantai. Ya, hari lain pakai yang model apa misalkan. Nah, ini punya 5 kalung, 5-5-nya dipakai. Nah, itu glamor namanya. Itu tinggalkan. Ya, walaupun semuanya milik ibu. Ya, punya 5, misalkan punya gelang 10. 10-10-nya dipakai. Kanan 5 gelang, kiri 5 gelang. Akhirnya kalau berjalan tangannya tidak bisa turun, terus begini. Kalau jalan, supaya kelihatan gelangnya, kan? Cincinnya punya 10, dipakai 10-10-nya, dipakai. Jadi kalau ngomong begini, jangan disebut orangnya. Wallahu alam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Dal. Tarkud dunia, meninggalkan dunia. Jadi zai itu glamor atau perhiasan, ha itu hawa nafsu, dal itu dunia. Sudah? Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Kenapa Allah itu tidak melihatkan wujudnya? Ya, tidak melihatkan wujudnya. Ya, gitu. Jadi begini. Ini bab akidah, ya kan? Ilmu tauhid. Atau disebut dengan ilmu kalam, ilmu akidah. Akidah ini pondasi kita beribadah kepada Allah. Kalau akidahnya benar, ya akidah benar, maka ibadah yang kita laksanakan, ibadah yang kita jalani itu tujuannya benar. Tapi kalau akidahnya sudah tidak benar, walaupun ibadahnya benar, tujuannya salah. Jelas tidak? Paham? Akidah ini penting. Menjadi pondasi utama daripada ibadah. Ibu sholatnya betul, tapi tauhidnya salah, sama aja bohong. Ya, seperti meyakini Allah itu punya bentuk, Allah itu bertempat. Ya, misalkan meyakini seperti itu, sholatnya betul, sholatnya tidak ada manfaat. Sebentar, belum selesai ya. Karena tujuan sholat itu untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan itu bukan saja mengesahkan Allah, tetapi tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk. Sengaja atau tidak sengaja. Karena menisbatkan Allah kepada suatu tempat, menisbatkan ini seakan-akan Allah itu memerlukan tempat, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah tidak perlu yang namanya tempat. Jelas tidak? Jadi kita perlu pondasi tauhid yang lurus dan yang benar.
supaya ibadah kita itu bermanfaat. Tapi kalau pondasi atau tauhid kita tidak lurus, tidak benar, maka sebaik apapun ibadah, maka ibadah tersebut tidak akan ada manfaatnya. Salah satu daripada ulama Bani Israel yang bernama Bal'am bin Bawrah, itu ulamanya Bani Israel. Bal'am bin Bawrah itu alim, ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya itu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Bayangkan, ini ahli ibadah, tidak ada tempat yang dipakai oleh Bal'am untuk beribadah melainkan di situ diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhir hayatnya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Itu kenapa bisa? Karena sempat di akhir hayat dia meyakini ya Allah itu bertempat di suatu tempat. Ini fatal. Nah, sudah? Oke. Apakah ada itu harus berbentuk? Gitu saja. Kalau kita menganalogikan, ada itu apakah harus berbentuk? Sesuatu yang ada, apakah harus memiliki bentuk? Sekarang saya tanya. Tidak. Sekarang saya tanya ibu. Ibu percaya tidak dalam tubuh ibu itu ada nyawa? Mana bentuk nyawa? Nggak tahu. Tempatnya nyawa di mana? Ada. Sekarang di luar tubuh, percaya enggak yang namanya oksigen? Udara, percaya? Ya kan? Ada bentuknya enggak udara itu? Kenapa kita percaya? Bagaimana kita melihat bentuknya udara? Di mana tempatnya udara? Ada yang tahu tempatnya udara di mana? Tidak ada yang tahu kan? Udara itu ada. Tapi adanya udara tidak mesti berbentuk. Tidak mesti bertempat. Dia bebas. Nyawa itu ada tidak? Ada. Ini buktinya kita masih hidup. Tapi bentuk nyawa ada yang tahu seperti apa? Ada yang tahu. Di mana tempat nyawa? Di sini? Di sini? Atau di sini? Tidak ada yang tahu. Banyak orang digorok lehernya masih hidup. Betul tidak? Ditusuk masih hidup. Coba bunuh diri, iris masih hidup. Katanya tempatnya nyawa. Tidak ada yang tahu tempatnya nyawa kan? Bentuknya juga tidak ada yang tahu. Tapi yakin ada tidak? Ya. Ada, tidak mesti berbentuk. Ya, ada tidak mesti berbentuk. Wujud itu ada. Ya, wujud itu ada. Tapi ada ini tidak mesti berbentuk. Nah, sekarang tinggal tanya anak itu saja. Ya, enak itu ada enggak? Enak dari sebuah makanan itu ada enggak? Bagaimana bentuk enak? Bisa enggak ditampilkan bentuk enak? Enak. Ini bukan enak, ini jempol. Betul enggak? Ini jempol, makanya kopi cap jempol, bukan cap enak. Ya kan? Enak. Enak itu bentuk ada enggak? Ada. Bagaimana rasa makanannya? Pahit. Pahit itu ada bentuk enggak? Pahit apa? Ini. Itu bukan pahit, itu gestur tubuh. Ya, seperti itu. Menanamkan tauhid kepada anak-anak itu seperti itu. Ya, makanya kalau kita punya anak, punya cucu umur 7 tahun, itu namanya usia mumayyiz. Usia mumayyiz itu mereka sudah menerima sesuatu dengan akalnya sudah mulai bermain. Kalau istilah kita tuh bermain. Betul tak? Makanya di usia-usia itu anak kita akan menjadi apa? JPU buat kita. Tahu JPU? Jaksa penuntut hukum. Bukan JPO, JPO itu balsam. Ya kan? JPU, iya, saya bilang jaksa penuntut. Saya punya anak 7 tahun. Anak pertama saya. Itu suka nuntut saya. Contoh misalkan, tidur cepat. Abah aja belum tidur. Sebab salah kita kan? Kan tidak mungkin saya tidur dulu baru anak saya tidur. Bukannya orang tua namanya. Itu anak kita seperti itu. Anak saya nih ngomel misalkan. Udah. Jangan banyak ngomel. Tidak ada manfaatnya. Tuh abah juga ngomong. Nyuruh orang diam tapi abah ngomong.
Bingung saya. Usia-usia 7 tahun ini paling cepat. Paling cepat juga membalikkan. Di situ kita sebagai orang tua punya kewajiban menanamkan tauhid. Ajak sholat. Sholat itu apa, Bah? Sholat itu adalah ibadah. Ibadah itu apa? Kewajiban yang harus kita jalani kepada Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Di situ kita mulai ngedoktrin, memberikan edukasi tauhid kepada anak-anak kita. Kalau misalkan kita udah ajarkan sholat dulu, tauhidnya nanti, khawatir anak kita itu berimajinasi yang salah terhadap Allah. Apalagi zaman sekarang ini zaman yang luar biasa. Betul tidak? Nah, jelas ya? Mudah-mudahan dimengerti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.